Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Karimah dari kelas 11 OTKP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kegiatan administrasi keuangan. Nomor 1. Analisis pengelolaan kegiatan administrasi keuangan. Pada dasarnya, administrasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk bisa membantu, mengatur, ataupun melayani kegiatan agar bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari diadakannya administrasi keuangan yaitu untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan bisa dilakukan dengan baik. Fungsi keuangan dalam bisnis yaitu menitik beratkan kepada upaya menjaga sirkulasi arus uang di dalam kegiatan usaha supaya tetap stabil. Adapun pembagian pengelolaan administrasi keuangan yaitu yang pertama, menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya. Yang kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, menyusun laporan kas. Yang keempat, meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan keuangan. Dan yang kelima, menata dan mengatur administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang keenam, menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Yang ketujuh, menyiapkan serta menata keuangan berupa neraca, perhitungan laba atau rugi lengkap dengan penjelasan atau lampirannya. Nomor 2, penyusunan portofolio kegiatan keuangan. Portofolio merupakan pengelompokan aset-aset finansial yang dapat terdiri dari saham, obligasi, komoditas, mata uang asing, dan termasuk juga reksadana dan exchange trade fund. Contohnya seperti buku harian investasi. Poin-poin yang menjadi dasar dalam penyusunan sebuah portofolio yaitu 1. Memiliki komponen saham dan obligasi. Yang kedua, proporsi obligasi yang meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 3. Jangan memiliki komponen spekulatif terlalu banyak. Yang keempat, jangan membeli instrumen berbeda yang memiliki target yang sama. Nomor 3, merencanakan isi dan susunan laporan. Dalam menyusun laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Komponen-komponen yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu 1. Neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menampilkan informasi bagaimana posisi keuangan dari entitas pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua, laba rugi. Dalam laporan laba rugi, kita dapat melihat laporan hasil operasi sebuah entitas selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan ekuitas atau modal pemilik. Laporan ini menyajikan ikhtisar perubahan yang terjadi dalam ekuitas pemilik pada suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Yang terakhir, nomor 4, laporan arus kas. Menggambarkan mengenai jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar dalam suatu periode tertentu. Nomor 4, teknik penyusunan laporan kegiatan keuangan. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menentukan kerangka waktu atau periode laporan. Yang kedua, melakukan review akun buku besar. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi yang keliru atau terlewatkan.
Tahap yang kedua yaitu mempersiapkan neraca. Dalam mempersiapkan neraca, kita harus mempersiapkan halaman neraca dan membuat format neraca. Yang ketiga, mendaftarkan aset. Yang keempat, mendaftarkan kewajiban. Yang kelima, mendaftar seluruh sumber ekuitas. Yang keenam, menjumlahkan kewajiban dan ekuitas. Dan yang terakhir, memeriksa saldo. Tahap yang ketiga, mempersiapkan laporan laba rugi. Dalam mempersiapkan laporan laba rugi yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, menyiapkan halaman laporan laba rugi. Yang kedua, mendaftar sumber pendapatan. Yang ketiga, laporan biaya barang yang dijual. Yang keempat, mencatat biaya operasional. Tahap yang keempat yaitu mempersiapkan laporan arus kas. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menyiapkan halaman laporan arus kas. Yang kedua, membuat bagian kegiatan operasi. Yang ketiga, membuat bagian kegiatan investasi. Lalu yang terakhir, menambahkan catatan atau narasi penting. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.